Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspai Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Siang ini gue udah janjian sama cewek yang katanya nyokap sih bakal jadi calon istri gue. Bismillah nggak zong? Jadi penasaran gue. Emang dia secakep apa ya? Kalau cakep doang mah gue nggak butuh. Mantan gue semua cakep. Yang terpenting dia bisa bikin gue nyaman. Ya udah tuh, nyokap udah wanti-wanti gue supaya jaga sikap di depan calon mantunya nanti. Wailah mah, santai aja kali kayak mau ketemu anak presiden aja. Cibir gue melihat nyokap udah pakai baju ala-ala nyonya besar. Plus, dandanan ala ibu-ibu pejabat. Kamu tuh ya go. Mau ketemu calon istri bukannya rapi, malah cuma pakai kaos polos doang. Ganti sana. Perintah nyokap ketika ngeliat tampilan gue yang emang seadanya. Gue mengamati pakaian gue. Bagus-bagus aja kok. Mah, tetap cakep mengekece gini. Elak gue. Nyokap makin melotot dengan kedua tangan di pinggang. Lirikan matanya tertuju ke arah kaki gue. Gue ikut nunduk dan seketika memasang cengiran kuda. Gimana nggak melotot kayak Nyi Blorong nyokap? Orang gue cuma pakai sendal jepit beli di Indomaret. Hehe, tunggu bentar ya ma. Igo permak diri dulu. Gue langsung cabut ke kamar buat ganti baju. Belum ada semenit gue di kamar. Nyokap udah teriak-teriak kayak toa Satpol PP. Jangan lupa rambut dipakein pomade biar klimis. Jangan lupa sisir. Rambut yang rapi. Jangan lupa pakai sepatu yang biasa kamu pakai ke acara kondangan. Dah. Gue mau ketemu calon aja ribet bener ya. Bukannya kalau ketemu sama calon pasangan hidup mesti jadi diri sendiri. Biar pas nikah dia gak kaget. Iya mah. Sekalian aja entar gigi Virgo disemir biar kinclong. Balas gue berteriak dari kamar. Setelah merasa tampilan gue oke, gue turun ke lantai bawah buat nemuin nyokap. Kebetulan bokap gak bisa ikut katanya. Biasalah urusan kerjaan. Nah, gini atuh baru kasep pisan yui anaknya mama. Komentar nyokap ngeliat penampilan gue. Gue langsung aja ambil mobil di garasi rumah gue. Lalu pergi ke restoran Jepang yang katanya tempat ketemuan sama calon istri. Gue dan nyokap akhirnya nyampe juga di restoran yang dimaksud. Pas banget jam 12 siang teng. Rencana mau lunch bareng. Gue masuk ke restoran yang bernuansa ala-ala Jepang itu. Banyak bunga sakura palsu yang menghiasi tiap ruangan. Gue sama nyokap segera menghampiri. Seorang wanita parubaya yang mengangkat tangannya begitu melihat nyokap. Di sampingnya ada cewek yang gue yakin itu calon istri gue. Krit. Gue menarik satu bangku buat nyokap gue duduk. Pokoknya nyokap gue itu wanita paling spesial. Makanya dia harus jadi ratu kalau sama gue. Setelah nyokap duduk anteng, baru gue narik kursi buat diri gue sendiri. Hai Jeng, apa kabar? Sapa wanita parubaya itu. Baik Jeng, nyokap langsung cipika-cipiki sama itu ibu-ibu. Gue cuma diem doang ngeliatin. Cewek yang di depan gue juga cuma diem doang. Dia kayaknya tipe cewek pemalu. Gue tahu tuh dari cara duduknya dan dari raut wajahnya. Kalau boleh jujur ini cewek cantik banget. Badannya ramping, tapi berisi di bagian yang tepat. You know what kesatumin. Rambutnya panjang sepinggang terus agak pirang. Kayaknya sih ada turunan bulenya. Wah bagus nih kalau gue nikah sama dia. Entar. Anak gue ada blasteran bulenya. Bule potan. Nyokap mendekatkan bibirnya ke kuping gue seraya berbisik. Go. Udah atuh liatinnya. Gitu banget. Gimana bener kan kata mama? Dia gelis pisan. Bisikan nyokap bikin gue langsung tersadar dari lamunan. Gue tentang cewek itu. Halo sayang. Siapa namanya? Kenalin nih anak tante namanya Virgo. Dia dokter spesialis bedah loh. Ucap nyokap yang udah kayak mempromosikan gue aja. Belum juga gue ngomong. Dia udah nyerobot duluan.
Cewek itu tersenyum malu, memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. Halo juga tante, nama saya Revita, panggil aja Vaite. Bagus dong, tante. Oh anaknya dokter ya, dia melirik singkat ke gue. Go. Salam atuh. Nyokap nginjak kaki gue dengan high heelsnya yang membuat gue langsung ngulurin tangan. Putra Virgo Alatas, senang bisa kenalan sama lu. Revita menyambut uluran tangan gue dengan senyumnya. Kamu atuh go. Masa sama calon istri sendiri manggilnya lu gue CKC? Sayang. Maafin anak tante ya. Dia emang agak rada-rada. Ini lagi sih, nyokap. Malah ngatain anaknya sendiri di depan calon mertua gue. Nyokap sama temannya sengaja pergi katanya mau shopping. Alasan biar gue sama Revita bisa ngobrol berdua aja. Kamu kesibukannya apa sekarang? Tanya gue basa-basi. Hehe masih kuliah kak. Semester 8. Masih kuliah? Berarti umurnya masih muda dong. Mungkin sekitar 20-an ya. Gue mengangguk doang dengernya. Oh alah. Jurusan apa dek? Tanya. Gue yang udah manggil dia dengan panggilan dek pas tahu dia masih duduk di bangku kuliah. Hubungan internasional kak? Jawab Revita sambil menengguk jusnya. Oh, hubungan internasional toh. Gue ngangguk-nganggukin kepala. Kalau hubungan kita gimana nih ke depannya? Goda gue. Menciptakan semu merah di pipi Revita. Setelah gue bercengkrama cukup lama sama dia. Akhirnya kelar juga pertemuan hari ini. Ngobrol cukup lama sama dia. Gue rasa gak ada salahnya nikah sama nih cewek. Anaknya sih asik aja menurut gue. Kalau masalah cinta sih bisalah belakangan itu mah. Terbiasa tidur di ranjang yang sama juga bakal numbuh rasa cinta itu. Yang penting enak diajak komunikasi. Karena pas tua nanti gue butuh teman yang bisa diajak ngereceh walaupun gigi udah tinggal 1/4. Gue pulang sendirian sore ini. Soalnya nyokap masih mau pergi sama calon menantunya. Mau lihat baju pengantin. Si katanya, emang nyokap gue doang yang kayak gini? Baru ketemu sehari langsung aja digas. Ditemani lagu rock favorit gue di mobil gue menyetir sambil menikmati suasana sore di Jakarta. Tunggu deh. Gue langsung menghentikan mobil gue ketika melihat cewek yang berdiri di pinggir jalan. Cewek berpakaian seragam SMA yang kucel itu nampak familiar di mata gue. Dan benar aja pas gue deketin mobil gue. Dia bocil tengil yang gue asuh dari kecil. Kayak anak sendiri. Gue membunyikan klakson mobil gue, membuatnya menoleh ke gue dengan muka sebal. Selalu lucu ngeliat cara berpakaian dia. Udah pakai rok selutut, masih juga pakai celana olahraga panjang. Gue membuka lebar kaca mobil sembari memakai kacamata hitam buat isengin dia. Sweet. Cewek, sendirian aja di pinggir jalan. Mau om antar? Gak, canda gue. Menggoda Rara. Anak sahabat gue yang lagi berdiri di pinggir jalan dengan tampang kucel penuh keringat. Dia memonyongkan bibir 5 cm. Maaf om, saya cowok. Enggak percaya. Saya tunjukin nih om. Rara mau angkat roknya. Wesh. Berani-beraninya. Gue aduin bapak lu ya. Aduin aja. Bewek, Rara menjulurkan lidahnya. Tuyul. Lagian ngapain sih di sini? Mending main sama om. Gimana? Om transferin duit deh entar. Omongan gue udah kayak gadun. Enggak. Om pikir Rara cewek apaan ditransferin duit segala. Biar gini-gini Rara tuh anaknya baik. Berbudi pekerti. Mencari uang jajan dengan cara yang halal. Udah gitu cerososan. Dia terhenti ketika gue ngeluarin 1 lembar uang ratusan dari dompet. Es krim gak nih? Tawar gue sembari menggoyangkan uang itu. Mau gak nih? Om jangan pakai cara gitu ya om. Itu tuh namanya menyuap anak kecil yang gak berdosa. Gue tambahin 1 lembar uang 50.000. Rara kicep. Dia malu-malu ngambil uang itu dari tangan gue. Jangan bilang papa ya. Om. Nanti uang Rara dipotong. Lagi. Iya, buruan masuk. Mau beli seblak enggak Rara?
Rara tersenyum ceria. Sama makanan lain juga ya Om. Ya, gue tertawa mendengar ucapan Haira. Boleh juga nih bocah, morotin gue mulu dari kecil. Ayolah, Om senang Om jajanin. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung masuk ke mobil gue. Om baik banget. Roman-romannya lagi baik nih mood. Bentar lagi ada kabar bahagia dari Om. Rah, tunggu aja. Sepanjang jalan gue sama dia berisiknya minta ampun. Gak ada yang mau tim sedetik pun. Rara udah kayak reok di dalam mobil gue. Om, gue noleh ke Rara yang udah angkat kedua kakinya ke atas kursi mobil. Rara, dengar dari papa, Om Igo mau kawin ya? Cie yang mau kawin? Laku juga ya akhirnya Om hahaha ledeknya sambil tertawa penuh kepuasan. Kalau bukan anak si Bagas, udah gue pites nih bocah. Ngomongnya enteng banget kayak kentut. Iya. Kenapa Mang? Emang Rara yang jomblo gue? Gue gak mau kalah. Kalau sama Rara gue udah balik lagi kayak anak bocah yang ledek-ledekan. Disok tahu Om, walaupun Rara jomblo. Tapi Rara bukan jomblo ngenes kayak Om Igo. Rara seneng-seneng aja tuh selama jomblo. Kalau Rara mah jatuhnya single. Halah, pembelaan aja Rara. Bilang aja gak ada cowok yang mau. Iya kan? Pipi Rara mengembang. Sok tau banget sih Om Virgo. Udah tua sok tau lagi. Om, berhenti di depan situ aja tuh Om. Ada penjual seblak enak banget. Tunjuk Haira ke penjual seblak di persimpangan jalan. Gue langsung parkir mobil gue. Gak mau berlama-lama. Haira langsung narik tangan gue ke penjual seblak itu. Yuk mari. Duduk Om. Anggap aja rumah sendiri. Haira menepuk-nepuk bangku plastik yang ada di sampingnya. Lah orang pinggiran dong gue lah. Hehehe. Malah nyengir. Bang pesan seblaknya 3 ya Bang pesan Rara. Yang bikin gue bingung. Perasaan kita cuma berdua kenapa pesan 3? Mau dibungkus apa? Kok 3? Kan kita cuma berdua Rah, tanya gue. Jelas dong gue nanya. Karena gue yang bayar entar, walaupun bukan masalah besar sih buat dompet gue. Dia mau pesan seberapa banyak? 3 porsi itu buat Rara semua. Kalau Om mau makan pesan sendiri ya Om. Wah, Jeti itu 3-3-nya buat dia. Astagfirullah rakus bener nih bocah. Emang di rumah gak dikasih makan apa sama Saras? Gue cuma liatin dia yang lagi makan. Boro-boro gue lapar. Liatin dia makan aja udah kenyang gue. Maikan Om. Tawarnya yang pasti cuma buat basa-basi doangan. Kalau dia beneran nawarin gue. Udah disodorin itu seblak. Dari tadi, adeknya ya Mas? Tanya abang penjual seblak. Belum sempat gue jawab. Bocah tuyul ini udah nyeplos duluan dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Bukan Bang? Dia bapak saya. Dia ngomong enteng gitu sambil masang ekspresi ngeledek. Baru aja gue mau sok ganteng dibilang kakaknya dia. Berarti kan gue masih awet muda ya. Tapi si tuyul satu ini udah ngehancurin harisma seorang Virgo. Buset dah lu. Rakus bener. Gue meringis lihat 3 mangkuk kosong di meja. Maklum Om lagi masa pertumbuhan. Lara menepuk dadanya. Teseka. Segede tutup gelas gitu apanya yang mau ditumbuhin lagi. Kumam gue yang Rara nggak gubris. Dia asik makan. Lama gue cuma duduk merhatiin. Dia makan. Dari kecil nggak berubah pola makannya. Belepotan mulu. Udah gede makan masih belepotan. Malu sama anak balita. Rah, gue mengelap bibir Rara yang udah belepotan. Itulah gunanya Om Igo di hidup Rara. Buat direpotin, mukanya sadar. Dia malah majuin mukanya buat gue lapin. Thanks ya Om Igo. Pokoknya Om paling the best dah. Bangga Rara punya Om kayak Om Virgo. Dasar pencitraan. Giliran udah kenyang aja. Muji gue nyampe ke langit. Alah peres lu, biarin. Bodoh amat, Om. Om kan udah banyak keluarin uang buat Rara nih. Nanti kalau Rara udah kerja, Rara deh yang gantian traktir Om. Ya Om, ucapnya, sambil nyengir. Jeti gemes liatnya. Gemes biasa ini.
Bukan yang gimana-gimana di mata gue. Dia itu tetap gadis cilik dan menggemaskan yang harus gue rawat. Gue jadi pengen ngerjain dia sekali-kali. Kerjain. Rah, ada cabai tuh di gigi Rara. Canda gue. Buat ngerjain dia. Tapi emang ini bocah ajaib. Bener. Bukannya malu apa gimana. Dia malah beos gue dengan candaan. Biarin om. Sengaja. Biar pas Rara nyengir ada yang merah-merah di gigi. Pengen caper aja sih sebenarnya. Kita nggak pernah tahu gimana kita ketemu jodoh kita om. Barangkali ada cogan yang jatuh cinta ngeliat cabai nyempil di gigi Rara. Ucapnya. Penuh motivasi yang salah. Gue cuma bisa nepok jidat ngeliat kelakuan anak sahabat gue. Iya kalau beneran ada. Lah ini aja yang lihat cabai nyempil di gigi lu, cuma gue. Enggak kusaha lu. Rara memajukan tubuhnya ke gue terus senyum lebih lebar dari yang sebelumnya sambil menopang dagunya dengan tangan. Kalau gitu coba om lihatin terus cabai nempel ini. Barangkali habis itu om jatuh cinta sama Rara hahaha. Gue menoyor kencang jidat dia yang jenong. Bocah prik. Kak, bajunya bagus yang mana? Gue menoleh ke arah Fighter yang lagi nyobain baju pengantin di salah satu butik ternama di bilangan kota Jakarta. Hari ini gue ditugasin nyokap buat nemenin calon istri gue nyari baju buat nikahan gue yang tinggal seminggu lagi. Mumpung hari cuti juga. Gue mengamati Fighter dengan gaun pengantin brokat dengan bagian lengan yang tak tertutup sama sekali. Gila man, cantik banget. Apalagi kulitnya putih mulus. Bagian yang kelihatan aja udah mulus bener. Gimana yang tertutup? Jetty. Gimana kak? Dehaman Fighter bikin gue sadar lagi. Gue langsung garuk-garuk leher. Malu. Sorry. Kenapa deh? Gue bukannya jawab malah nanya balik. Lagian gue gak fokus tadi. Fighter tersenyum melihat tingkah gue yang konyol. Tadi aku nanya. Bagus yang mana gaun pengantinnya? Kan tadi aku udah nyobain satu-satu. Yang ini atau yang ini? Fighter menunjukkan. Dua manekin yang dipakaikan gaun pengantin. Gimana gue bisa milih kalau sebenarnya sejak tadi gue gak perhatiin dia pilih baju. Gue malah asik scroll sosial media. Enggak usah pakai aja. Lebih bagus kok. Maksudnya bagusan yang gak pakai manik-manik gitu. Itu aja. Fix cakep banget itu. Jawab gue spontan. Oke. Fighter melihat hai yang gue tunjuk, tapi raut mukanya kelihatan beda pendapat. Sama gue. Kayaknya aku bakal pilih yang satunya aja deh. Dasar cewek. Kalau gitu ngapain nanya gue? Setelah selesai mencoba baju, kita pergi nyari food court dalam mall buat makan siang. Mau makan apa? Fighter cuma diam sambil menatap layar handphonenya, mengabaikan gue yang lagi nanya mau makan apa. Fit, kamu mau makan apa? Gue kembali mengulangi pertanyaan gue. Dengan gelagapan, dia menaruh ponselnya di atas meja. Salad aja deh. Kak, heran gue. Makan salad doang emang kenyang apa? Dasar para cewek. Demi badan langsing mau makan aja mesti ditahan-tahan. Tapi it's okay nomor problem. Bagus juga. Jadi pas hari-hari pernikahan, dia kelihatan perfect. Itu aja. Iya. Itu aja kak. Cukup. Gue memanggil seorang pelayan untuk memesan makanan dan minuman. Gue sama Fighter ngobrol seputar hobi. Hal-hal yang dia sukai termasuk pengalaman asmara dia sebelumnya. Dia bilang belum pernah pacaran karena orang tuanya yang super strict. Obrolan gue terjeda karena panggilan cempreng yang gak asing lagi di telinga. Oh Om Igo. Hau. Kayaknya gue kenal nih sama suara cempreng ini. Gue menoleh ke belakang. Buat lihat makhluk kecil nan tengil itu. Tuh kan bener si Haira. Siap-siap diporotin nih gue. Feeling gue udah gak enak. Datang gak diundang. Pulang perut kenyang. Diam jadi ponakan. Bergerak morotin dompet gue. Dia datang sambil ngendus-ngendus. Ke arah meja gue. Widih. Roman-romannya lagi mau makan enak nih.
Sekonyong-konyong nih tuyul narik kursi di antara gue dan Revita. Siapa kak? Tanya Faita penasaran. Anak tuyul komplek. Gue asal nyepos. Lara ikut nyepos. Kenalin tante. Saya tuyul komplek. Peliharaannya Om Igo. Tante tahu nggak? Semua fasilitas yang ada di diri Om Igo termasuk isi dompetnya. Itu hasil saya jeti tuyul siang malam. Jokesnya Rara nggak sampai ke Faita. Alhasil dia cuma nyinyir menghargai lawakan Rara. Dia anaknya sohib gue. Rara namanya. Jelas gue. Faita masang tampang heran. Mungkin dia bingung kenapa anaknya sahabat gue udah segede ini sedangkan gue masih jomblo aja. Anak haram dia. Lahir sebelum waktunya. Bukan gue yang telat kawin. Rara langsung melototin gue. Parah banget Om ngatain Rara anak haram. Aduin papa nih. Lah emang bener. Rara aja dibikinnya pas SMA di hari ulang tahun Om. Parah. Udah Rara rekam. Nanti mau dikirim ke grup keluarga. Biarin papa sama mama Saras denger. Seperti nggak ada habisnya. Rara tuh kayak selalu berenergi penuh kayak habis pakai baterai ABC. Tiba-tiba dia ngelus perutnya. Om. Panggilnya. Dengan suara mendayu-dayu ada maunya. Rara lapar. Ya makanlah kalau lapar. Bukannya ngadu. Beliin makan siang dong. Ya. Dengan santainya dia ngegeser bangkunya dan duduk manis di sebelah gue. Tangannya gesit. Tahu-tahu udah megang buku menu aja. Nungguin dia baca menu. Gue perhatiin seragam putih abu-abu yang masih melekat di badannya. Bolos lu ya. Tuduh gue. Ngapain? Jam segini keluyuran di mall. Harusnya mah sekarang lu masih di kelas tuh belajar. Gue bilangin papa lu nih. Kau tegur gue rada curiga. Apalagi ngeliat tampang dia yang urakan. Rambut dicepol seadanya. Ditambah rambut lepek plus bau apek dari matahari. Pokoknya, dia tuh nggak banget deh. Perasaan pas zaman gue SMA. Gak ada cewek yang modelnya kayak Rara gini. Mama papanya cakep. Kok nih tuyul bisa amburadul gini ya? Curiga nih bocah ketuker di rumah sakit. Dia memonyong-monyongkan bibirnya udah kayak ikan cupang. Apaan sih Om? Siapa yang bolos? Suunzon mulu si kerjanya. Ya udah aduin aja ke papa. Dasar tukang ngadu. Emang pas zaman SMA Om gak pernah keluyuran apa jam segini. Lara mengscan penampilan gue dari atas sampai bawah. Lagian penampilan Om gini nggak mungkin tipe murid teladan yang nggak pernah bolos. Ngaku, waduh skakmat gue. Pasti si Bagas nih yang cerita ke anaknya soal masa SMA gue yang suka cabut-cabutan. Sama cewek kelas lain. Bawel banget si anaknya Bagas. Pesen makanan di buruan. Gue nggak mau nunggu lu ya. Chill. Kalau sampai lo melebihi batas jam makan siang, gue tinggal lu sendiri, bayar sendiri juga. Iya. Om bawel banget sih. Udah mau, nikah juga masih aja bawel. Rara begitu fokus melihat buku menu. Membuatnya kelihatan menggemaskan. Gue mengacak rambutnya yang memang udah berantakan dari tadi. Kalau gue amatin mukanya nggak berubah, masih sama kayak Rara waktu kecil. Rara dengan kulit super putihnya dan mata rada sipit. Ciplakan Bagas banget. Udah belum pesan makannya? Makanan. Doang nih Om. Minumannya enggak? Ya. Kalau Haira antara serit gimana dong Om? Tanya Haira dengan papi ice-nya. No air kobokan banyak. Parah banget masa dikasihnya air kobokan. Dia ngajak Faita ngobrol lagi. Tante, yakin nih mau nikah sama Om Igo? Masa saya mau dikasih air kobokan? Entar pas Tante Jeti istrinya dikasih air comberan lagi. Pikir lagi Tante. Masih bisa kok berubah pikiran. Faita tertawa pelan meresponi Rara. Ya udah. Pesen Gi. Pesen atuh. Makan sepuas Rara biar cepet gede. Ucap gue. Gede apanya nih Om? Badannya lah. Lah, oh kirain lobangnya. Sambung Rara bikin ambigu. Lobang hidung. Sejak kapan makan? Banyak gedein lobang hidung. Ngadi-ngadi nih bocah.
Faite yang ngeliatin tingkah gue dan Rara pasti nganggap kita freak. Soalnya pas gue sama dia doang, gue jadi Virgo yang dewasa. Tapi kalau udah sama Rara gue kayak Tom and Jerry. Bukan Rara namanya kalau langsung diam anteng. Dia makin nyerocos aja kayak mak-mak tukang gibah. Mana yang dibahas juga hal random. By the way, Baswa ini ya Om. Ingat enggak? Dulu Om pernah bilang katanya kalau Rara gede, Om bakalan jadiin Rara ratunya Om. Ingat gak Om? Ujar Haira mengedip-ngedipkan kedua matanya. Seketika gue noleh ke arah Faite yang kayaknya rada gak nyaman dengar obrolan gue sama Haira. Itu mata lu kelilipan kecoa apa gimana Rah? Iya nih, butuh ditiup pakai duit Om Eagle. Gak beberapa lama pesanan udah datang. Gak usah nanya pesanan siapa yang paling banyak. Siapa lagi kalau bukan Rara si perut gentong. Makanya banyak ya deh. Ucap Faite melihat pesanan Haira. Iya nih tante. Mumpung ada yang traktir mah gak boleh disia-siain. Ini kesempatan emas. Gue melototin si Rara yang makan kayak orang gak makan satu abad. Dia malah nyinyir kuda sambil ngunyah makanannya. Hehe Om ngeliatinnya gitu banget. Kan cuma makan satu porsi. Iya satu porsi. Satu porsi kentang goreng. Satu porsi ayam kalasan. Satu porsi ayam bakar beserta teman-temannya yang lain. Satu porsi minuman dan satu porsi es krim durian. Gue mencelos melihat porsi makan Rara. Itu tuh yang namanya satu porsi. Versi Rara. Gue merhatiin si Faite yang belum habisin saladnya tapi udah berhenti makan. Buset. Itu makan apa nyicip. Sedangkan Rara makan lahap sampai nggak nyadar sama keadaan sekitar. Mau balik sekarang? Tanya gue ke Faite yang kelihatan bad mood. Sejak tadi dia terus ngecek handphonenya diam-diam. Dia cuma mengangguk pelan. Mungkin dia rada gak enak juga ninggalin Haira sendirian. Rah, Om balik dulu ya. Enggak apa-apa kan makan sendirian? Tanya gue. Memastikan apakah si tuyul satu bisa ditinggal. Dia menjilati jarinya yang penuh bumbu ayam bakar kemudian mengangkat jempolnya. Gak apa-apa Om. Asalkan Om udah bayarin aja. Entar kalau nggak gitu, Rara disita lagi buat ceti pajangan depan. Restoran. Enggak bakal juga Ra. Bukannya bawa rejeki malah ngusir pelanggan. Selesai bayar makanannya, gue ninggalin Rara, mengantar Faite pulang ke rumahnya. Bersambung.